Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 10 dosa orang tua kepada anaknya. Menurut keterangan Syekh Ali Jabir dalam satu ceramahnya, perhatian Islam dalam pendidikan anak sangat luar biasa. Ucapan dan perkataan kita yang sering merusak perasaan anak bisa dihindari dengan dijadikan sebagai pelajaran agar bisa menjalani parenting yang baik. Ada 10 kata atau perbuatan yang dilarang untuk orang tua lakukan pada anaknya. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah semestinya dirawat dan dikasihi. Yang pertama, kita suka mencaci maki anak kita. Ini sebuah bahaya, apalagi kalau kita lagi emosi, ungkap Syekh Ali Jabir. Oleh karena itu, Syekh Ali Jabir juga selalu mengingatkan pada jamaahnya, kalau sedang emosi, lebih baik jauh-jauh dari anak. Ini cara orang tua untuk melindungi perasaan anak. Inilah 10 hal terlarang bagi orang tua pada anaknya dalam Islam. Yang pertama, mencaci maki dengan kata-kata kasar dan tak pantas. Ketika menyampaikan ini, Syekh Ali Jabir sampai malu. Ia sungkan berkata kasar karena sedang berceramah di dalam masjid. Ungkapan kasar yang tidak sepantasnya ini dapat menyakiti perasaan anak, apalagi jika diaturkan di hadapan orang lain. Hindari mencaci maki anak di depan orang-orang atau teman-temannya. Ini bisa menimbulkan rasa benci anak terhadap orang tuanya, kata Syekh Ali Jabir. Dan yang kedua, menghina anak di depan orang. Ada orang tua berkata, saking menghina anaknya, saya heran bagaimana bisa punya anak seperti itu. Apalagi itu dikatakan di depan teman-temannya. Bisa saja di saat itu anak kita tidak menangis, tapi sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil, susah dibina menjadi anak yang soleh soleha. Perkataan orang tua yang menyinggung tadi sama saja dengan orang tua sedang menghancurkan hati anaknya sendiri. Itulah yang saya bilang durhakanya orang tua sebelum anak durhaka kepada orang tuanya, ucap Syekh Ali Jabir. Yang perlu dilakukan oleh orang tua menurut Syekh Ali Jabir adalah nasihat, yaitu memberikan nasihat dengan cara yang baik dan benar, bukan di depan orang lain, bukan fadhihah, yaitu membuka aib, memberitahu dengan cara yang tidak baik dan di depan orang-orang. Dan yang ketiga, selalu membandingkan anak dengan orang lain. Ini lihat, abang kamu lebih pintar. Itu lihat, anak itu luar biasa. Kamu kok tidak bisa seperti dia. Ini bahaya karena menimbulkan kecil hati bagi anak yang kedua, menimbulkan benci pada orang tua itu, kata Syekh Ali Jabir. Jadi nantinya anak akan selalu berlawanan dengan orang tua karena anak merasa dibanding-bandingkan. Kita saja yang sudah dewasa, kalau ada orang lain membanding-bandingkan kita sama orang lain, kita tersinggung, apalagi anak kita, ungkap Syekh Ali Jabir mengingatkan para orang tua. Stop banding-bandingkan anak dengan kakak atau adiknya, terlebih lagi dengan orang lain. Dan yang keempat, cinta dengan syarat. Aku cinta kamu, tapi syaratnya begini. Misal, aku cinta kalau kamu sholat, aku cinta kalau kamu ngaji, aku cinta kalau kamu diam. Berarti itu cinta yang penuh dengan syarat-syarat menurut Syekh Ali Jabir. Kalimat seperti ini sebaiknya juga tidak diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Hindari mengucapkan rasa cinta pada anak dengan syarat. Cinta tidak usah pakai syarat. Ini anak kita. Kalau mau cinta, berikan cinta yang wajar, yang normal, yang wajib kita berikan sebagai orang tua, kata Syekh Ali Jabir. Jika orang tua yang tidak mau mengungkapkan rasa cinta pada anaknya, maka lama-lama dia akan melarikan diri pada orang lain. Memang waktu anak kecil mereka tidak mengerti, tidak bisa menyampaikan perasaannya, tapi anak bisa memperlihatkan dari perilakunya. Begitu ia melihat seseorang yang memberikan perhatian
dan kasih sayang, biar itu bukan keluarganya, bahkan orang jauh, dia malah lari, ungkap Syekh Ali Jabir. Anak yang demikian, sikapnya seperti anak yang kehilangan kasih sayang di rumahnya sendiri. Banyak anak-anak bertemu dengan saya, mereka bercerita, dalam hati saya bilang kasihan. Mereka telah kehilangan cinta dan kasih sayang dari dalam rumahnya, cerita Syekh Ali Jabir. Dan yang kelima, menyampaikan informasi yang salah. Laki-laki nggak boleh menangis. Siapa yang bilang? Biarin dia menangis. Kalau dia menangis, ayo nangis lagi sayang. Melarang anak nangis, itu menyebabkan apa? Bisa menyebabkan anak sakit jiwa, karena setiap anak mau menangis, dia tahan karena dilarang, ungkap Syekh Ali Jabir. Padahal menangis adalah salah satu cara anak beraksi dan berekspresi. Jika anak sedang merasa kecewa, sedih, tersakiti, sangat wajar bagi anak laki-laki sekalipun untuk menangis. Tidak ada yang salah jika anak laki-laki menangis. Mereka juga memiliki perasaan dan itu reaksi yang wajar. Tugas orang tua adalah membantu anak mengenali perasaannya dan membantu anak untuk bisa segera merasa lebih nyaman. Berikan anak sebuah pelukan, ajak anak untuk bercerita secara perlahan, karena terkadang anak hanya butuh didengar dan di kemudian mereka lupa apa masalahnya. Dan yang keenam, mengancam atau menakut-nakuti anak. Selain itu juga ada kalimat informasi yang palsu berupa ancaman yang juga harus dihindari. Ayo tidur, kalau nggak tidur nanti ada hantu. Niat kita ingin anak cepat tidur, tapi itu malah menciptakan hal yang tidak bagus. Padahal anak kita dari sisi psikologis jiwa dan akal, dari usia 2-6 tahun, dia mampu menguasai 7 bahasa, ungkap Syekh Ali Jabir. Gunakan waktu emas ini sebaik-baiknya, ajarkan banyak kebaikan dan berikan informasi yang tepat agar tumbuh kembang anak berjalan dengan maksimal. Dan yang ketujuh, melarang anak tanpa sebab. Orang tua seringkali melarang anak berperilaku sesuatu tanpa sebab. Artinya, tidak menjelaskan kenapa hal tersebut dilarang. Anak minta sesuatu, dijawab tidak ada. Anak mau ke sana, dijawab tidak boleh. Anak selalu dilarang untuk diam di sini tanpa dijelaskan sebabnya. Penting bagi orang tua untuk bisa memberikan penjelasan yang benar. Kalau orang tua mau melarang, harus ada penjelasannya. Tak boleh nonton TV kalau sudah malam, karena nanti mengganggu kesehatan matamu. Kalau makan, habiskan, karena di dalam makanan ada berkahnya, ungkap Syekh Ali Jabir. Hindari larangan, tapi sikap orang tua bertentangan dengan apa yang diucapkan. Sudah malam tidur, ibunya bilang begitu ke anaknya, tapi ibunya masih asik memegang remote TV. Anak kita bisa diam, mungkin ada yang suka melawan, tapi ada anak yang menurut, disuruh masuk, dia langsung masuk ke kamarnya. Tapi kita tidak tahu apa perasaan anak di saat itu pada orang tuanya, ungkap Syekh Ali Jabir. Penting bagi orang tua untuk bisa menjaga perasaan anak. Banyak hal yang harus kita perbaiki sebagai orang tua. Kalau memang kita mengharapkan anak soleh dan soleha, perlu ada contoh dan ucapan yang baik, kata Syekh Ali Jabir mengingatkan kepada para orang tua. Dan yang kedelapan, menghancurkan kepercayaan diri anak. Kamu bodoh, selama-lamanya nggak akan jadi pintar. Jika anak sudah berusaha habis-habisan, hancur perasaannya. Jika orang tua mengatakan hal seperti itu pada anaknya, rusak sudah kepercayaan diri anak. Memang kamu diciptakan oleh Allah bodoh. Saya menyesal punya anak seperti kamu. Saya benci melahirkanmu. Saya punya telinga, saya pernah mendengar orang berkata begitu, cerita Syekh Ali Jabir. Betapa miris kita orang tua mengucapkan itu di hadapan anaknya. Ini sudah betul-betul menghancurkan total anak kita, ungkap Syekh Ali Jabir. Dan yang kesembilan, mendoakan anak hal-hal yang buruk. Merasa terlalu kesal dengan anak,
lalu kita mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada anak, kita kesal pada anak, lalu mendoakan yang buruk, lalu anak keluar dari rumah tanpa minta izin, kemudian orang tua berkata, mudah-mudahan kamu celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang tua mendoakan anaknya sesuatu yang buruk. Kalau nanti dikabulkan doanya, maka orang tua akan menyesal. Berulang kali Syekh Ali Jabir mengingatkan agar orang tua menjaga lisannya pada anak. Dan yang ke-10, membongkar aib anak di hadapan orang lain. Ini anak aku, gak ada malunya. Kalau tidur suka ngompol di kasur, capek aku setiap hari bersihkan itu. Hal itu diceritakan depan teman-temannya, maka itu jadi kesempatan untuk meledek anaknya, cerita Syekh Ali Jabir. Di setiap bertemu dengan teman-temannya, anak hanya menjadi bahan ledekan. Perilaku orang tua yang seperti ini justru membuka peluang bagi anak menjadi korban bully. Sebelum menutup ceramahnya, Syekh Ali Jabir mengingatkan pada orang tua untuk sering beristighfar, Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lebih baik membesarkan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, karena nanti anak akan ingat untuk mendoakan orang tuanya, akan ingat kewajibannya jika sudah dekat dengan orang tua dan memahami kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya. Itulah 10 hal yang dilarang bagi orang tua untuk dilakukan pada anaknya dalam ajaran Islam. Hindari perilaku negatif tersebut agar anak merasa nyaman berada di dekat orang tuanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.